Financial IQ, jurang pemisah yang amat dalam antara orang kaya, kelas menengah, dan orang miskin. And now, let's talk about this. Yo, what's up Inspire People semuanya? Kembali lagi bersama saya Dwi Jaka selaku host di program acara Night Education. Bagi Inspire People yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya, dan bunyikan loncengnya untuk membantu perkembangan channel ini agar semakin berkembang di kemudian hari. Dan bagi Inspire People yang belum like video ini, silahkan klik tombol like-nya dulu guys, agar informasi bermanfaat yang berada di konten ini bisa diketahui oleh lebih banyak orang lagi, untuk membantu lebih banyak orang lagi dalam meraih kebebasan finansial. So, silakan klik tombol like-nya sekarang. Sebelum kita masuk ke sesi utama, let's start with this question. Apakah masalah uang bisa dipecahkan dengan uang? Enggak sama sekali guys. Kayak yang udah sempet aku bahas di episode sebelumnya, banyak sekali kejadian di mana orang bukannya makin kaya karena uang, tapi mereka makin miskin, bahkan sangat-sangat sengsara karena uang guys. Terus yang salah apanya? Apakah uangnya yang salah? Tentu tidak. Yang salah adalah orang itu sendiri kurang mengasah kecerdasan finansial mereka, sehingga mereka tidak bisa mengatur uang yang mereka punya. Sekali lagi, bukan salah uangnya guys, karena uang hanyalah uang, tergantung dari gimana kita yang mengelolanya. Selain itu, kisah-kisah dari para pemenang lotre yang berakhir sengsara udah cukup banget ngebuktiin kalau masalah uang itu yang nggak bisa dipecahkan dengan uang. Kecerdasan keuanganlah kuncinya guys. Yes, financial IQ kita. Kalau financial IQ kita tinggi, cepat atau lambat kita bakal menjadi makin kaya guys. Bahkan sangat-sangat kaya. Gak peduli gimana pun kondisi kita saat memulai. Gitu juga sebaliknya. Kalau financial IQ kita rendah, cepat atau lambat kita akan jadi makin miskin. Gak peduli seberapa banyak pun harta atau kekayaan yang kita punya di awal. Tetap, algojonya sekali lagi adalah financial IQ kita. So, pastiin diasah dari sekarang sebaik mungkin ya, Inspire People. Ngomong-ngomong soal financial IQ, sekarang aku bakal bahas salah satu dari 5 kecerdasan keuangan yang ada di buku Increase Your Financial IQ karangan Robert Kiyosaki. Yang menurut aku benar-benar guna banget buat kita biar makin melek secara keuangan. Penasaran kan? Alright, langsung aja kita masuk ke pembahasan utamanya. Kecerdasan keuangan yang bakal aku bahas di episode kali ini adalah kecerdasan keuangan yang pertama, yaitu menghasilkan lebih banyak uang. Di bagian ini, Robert Kiyosaki benar-benar nekenin kalau alasan kenapa banyak orang nggak pernah bisa ngasilin banyak uang, ya karena orang itu cuma pingin uangnya aja guys, tapi nggak mau jalanin proses buat dapetin uangnya. Robert Kiyosaki juga nekenin kalau proses itu sendirilah yang sebenarnya buat orang kaya itu bisa semakin kaya seiring berjalannya waktu, bukan uangnya. Kayak yang aku ceritain sebelumnya, banyak sekali cerita dari para pemenang lotre dan anak dari orang kaya yang mewarisi kekayaan orang tuanya jatuh miskin dalam waktu sekejap, ya karena mereka cuma dapat uangnya aja, tapi nggak dapat prosesnya. Mungkin ayahnya udah ngajarin kecerdasan keuangan, tapi dia nggak belajarin dengan baik, ya hasilnya berimbas pada kekayaan yang dia miliki. Sekali lagi, ujung-ujungnya bakal ngikutin kecerdasan keuangan dari pemilik uang itu. The question is, gimana caranya biar ngasilin lebih banyak uang dan bebas secara keuangan? Caranya dengan kita mengupayakan diri buat masuk ke kuadran kanan guys, yang isinya kuadran bisnis dan investor. Nggak peduli dari kuadran manapun kita mulai sekarang, entah kita mulainya dari kuadran employee atau kuadran self-employee, segeralah cari cara untuk masuk ke kuadran kanan. Untuk informasi lebih lengkap tentang cash flow quadrant, aku udah sempat bahas di episode sebelumnya guys. So, bagi Inspire People yang belum tahu dan belum nonton, tonton dulu dengan klik cards di atas ya. Hasilnya, kalau kita membuat proses buat masuk ke kuadran kanan yang isinya kuadran bisnis dan investor, someday, uang kita lah yang bakal bekerja buat kita Inspire People. Why? Ya karena kita tahu gimana caranya membangun bisnis yang baik, cara membangun tim yang besar, tahu gimana caranya biar bisnis yang kita bangun bisa jalan secara autopilot, entah dengan kita ada atau tidak di dalamnya. Ketika dapat penghasilan dari bisnis itu, kita tahu gimana cara ngelolanya, dan tahu di mana aja kita harus investasiin uang kita biar bisa semakin berlipat ganda ke depannya dan ngasilin income pasif buat kita. And the end of the day, kita bakal bebas secara keuangan guys. It's not easy of course, but still worth it kalau kita perjuangin Inspire People. Belajar 16 tahun buat kerja 9 to 5 aja rela. Kenapa enggak buat kebebasan finansial kita? Iya kan?
Selain itu, menurut Robert Kiyosaki di bukunya ini, langkah pertama yang bisa kita ambil buat bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi adalah kita harus lebih tahu potensi kita, apa yang bisa kerahkan dalam diri kita semaksimal mungkin untuk bisa ngasilin uang, guys. Kalau langkah terbaiknya itu jadi dokter, ya kita harus siap masuk sekolah kedokteran dulu, nerima prosesnya sampai akhirnya bisa ngasilin uang sebagai dokter. Itu juga kalau mau jadi pengusaha, ya harus siap juga nerima pahit manisnya jadi pengusaha sampai kelak bisa sukses. Senang tidak senang, proses harus dilewati inspirator. Alright, setelah kita bisa ngasilin banyak uang dari profesi awal kita, ya jangan lupa kita belajar untuk manajemennya ya, dan segera upayakan sekali lagi masuk ke kuadran kanan yang isinya kuadran bisnis dan investor. Buat cara ngelolanya, aku udah sempat bahas di episode cara membangun peternakan uang. Di sini guys, ya kalian bisa klik cards-nya di atas. Alright, itu aja yang bisa aku jelasin tentang kecerdasan keuangan pertama, yaitu menghasilkan lebih banyak uang dari Robert Kiyosaki, guys. And thanks a lot for still watching this video till the end. Semoga informasi yang berada di konten ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dalam meraih kesuksesan. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menggurui inspirator semuanya. Saya hanya men-sharingkan informasi yang saya ketahui dan saya dapatkan yang sekiranya bermanfaat untuk kita semuanya dalam menggapai kebebasan finansial. Jangan lupa nantikan selalu video-video terupdate channel Fidan Inspire Indonesia. Don't forget to subscribe, turn on notifications, smash the like button, write comment below, and share this video to your friends. And then, if you want to be success, don't wait to be perfect. To begin.